Kita awal informasi pagi ini, Sabrina. Saat ini cuaca sudah sedang tidak baik-baik saja, begitu ya. Banyak sekali bencana dan juga insiden yang terjadi seperti yang terjadi atau informasi ini di mana ada dua penghuni rumah ini, ibu dan anak di Balikpapan, Kalimantan Timur ini tewas ya. Mereka usai rumahnya ini ambruk akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Di Balikpapan minggu dini hari ya, Cikal. Ya, sementara dua penghuni lainnya mengalami luka serius. Inilah detik-detik rumah ambruk di Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara pada minggu dini hari. Terdengar suara reruntuhan bangunan yang begitu keras saat warga tengah tertidur lelap. Warga yang panik selanjutnya berupaya mengevakuasi korban selamat dari reruntuhan rumah atas nama Maulina berusia 8 tahun. Peristiwa yang terjadi pada dini hari mengakibatkan korban tewas 2 orang, seorang ibu dan anak remaja berusia 15 tahun lantaran tertimpa bangunan dan 2 orang lagi masih dalam perawatan intensif. Kejadiannya sekitar jam 1.30, itu tiba-tiba langsung ambruk itu, warga juga kaget juga. Jadi ini pas di lokasi ini ada 4 orang, istri dari Bujang Said sama ada 3 putrinya. Diketahui wilayah Batu Butok, Balikpapan Utara kerap terjadi pergeseran tanah lantaran terletak di perbukitan dengan drainase yang tidak memadai. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi di Balikpapan, kali ini di Semarang, Jawa Tengah, puluhan rumah Cikal rusak parah di 4 desa ini dikarenakan hujan deras. Ya, ini terjadi di mana-mana, pemirsa harus lebih berwaspada ya. Betul. Karena tidak hanya merusak puluhan rumah, tetapi juga ada bangunan atau situs bersejarah yang juga ambruk hingga nyaris rata dengan tanah. Puluhan rumah di 4 desa Kecamatan Suru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah rusak berat dilanda hujan deras disertai angin kencang. Bangunan rumah warga mengalami kerusakan parah pada bagian atap karena berterbangan saat tertiup angin kencang. Cuaca ekstrim juga merobohkan tenda hajatan serta memporak-porandakan sebuah bangunan situs bersejarah di Desa Jatirejo. Selain itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon hingga memutus jaringan listrik PLN. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Hujan deras kemudian disertai dengan angin besar menimpa di beberapa wilayah di Kecamatan Suru. Kami mendapat laporan dari Bapak Ibu Kepala Desa, setidaknya ada 3 wilayah yang terdampak langsung. Hingga kini pihak Kecamatan Suru masih melakukan pendataan terkait jumlah kerusakan yang terjadi akibat cuaca ekstrim tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Sabtu malam. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Dekai untuk penanganan medis, namun akibat terluka parah nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Motif sementara aksi penganiayaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata yang mengaku dari Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah tersebut. Satgas Operasi Damai Karten menegaskan untuk terus melindungi rakyat dan menjaga keamanan di tanah Papua. Akibat peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan segera melapor kepada aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan.
kopi pagi memang ada yang ngalahin, Sabrina. Betul, tapi saya lagi nggak minum kopi. Kenapa? Karena lagi bahagia. Karena lagi takut asam lambung ya. Takut asam lambung. By the way, congrats ya. Akhirnya sudah Terima kasih menikah. ya, terima kasih ya. Wow. Nanti ini Cika silau kan sekali. Amin. Semoga. Terima kasih ya Cika. Lancar-lancar kemarin? Ya, alhamdulillah ya. Senang ya, kalau sahabat Alhamdulillah. akhirnya bahagia tuh melepas asa lajang tuh miris. Kok saya belum? Sebentar lagi lah ya, mudah-mudahan. Kita doakan lancar Ya. sama-sama. Ini ada kabar bahagia dari Sabrina, tapi juga ada kabar yang miris, menyedihkan gitu ya. Ngikutin kan berita kemarin tuh soal Timothy. Ngikutin Timothy Siregar. Timothy yang dia jadi kuliah di Bali. Timothy Anugrah yang meninggal karena dibully, karena dia diduga ini melompat bunuh diri karena dia mungkin semasa dia di kampusnya ini selalu dibully dan tidak tahan begitu dengan bullying yang ada di kampusnya. Iya, jadi ini apa ya namanya, ada masalah psikis yang sangat berat begitu ya. Dia diduga mengalami pembulian yang cukup berat. Terus tekanan skripsi juga, dan mungkin di sekitar kampusnya atau di lingkungan akademik tidak ada supporting system. Itu bisa jadi dugaan yang membuat seorang tertekan dan akhirnya memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Itu sangat-sangat miris sekali ya. Miris sekali. Memang bullying ini sebenarnya sudah tidak boleh ada lagi ya, Tidak dimanapun di tingkat. Apalagi di lingkungan pendidikan. Betul. Sangat-sangat harus. Dari SD, SMP, SMA maupun sampai tingkat kuliah, ternyata ini masih memberikan dampak yang sangat buruk, yang sangat negatif. Ya, dan polisi saat ini sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui pasti penyebab kematian dari Timothy ini, dan orang tuanya juga ya, meskipun sudah ikhlas tapi tetap melanjutkan proses hukum, dan ya kita akan nantikan juga ya Sabrina bagaimana kelanjutannya nanti. Ini juga Menteri Mendikti Saintek juga sudah mengucapkan bela sungkawa, artinya kita bisa sama berharap bahwa kasus ini bisa betul-betul terbuka, gitu ya, terungkap. Ya, dan keadilan ini akan terbuka dan juga berpihak dan berpihak kepada Timothy dan keluarga ya. Dan pemirsa, sebelum kita memulai rangkaian Sido Today, tentunya Anda kembali bersama saya juga Sabrina. Redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Lisa Mariana ditetapkan tersangka penyemaran nama baik Ridwan Kamil. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Duliarto membentuk tim khusus menginvestigasi kematian mahasiswa Udayana akibat dugaan perundungan. Demo anti-Trump di Amerika Serikat disusupi bendera One Piece.